Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak muda yang saleh-salehah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Baik, Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, ya, masih tentang bangun ruang. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang bangun ruang sisi datar, maka kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, ada apa saja itu bangun ruang sisi lengkung? Kita akan bahas hari ini. Tapi sebelumnya sama-sama yuk kita buka dulu pembelajaran kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, melalui menyimak video pembelajaran, diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan ciri-ciri dari bangun ruang, ya. Yang pertama itu ada bangun ruang tabung. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan ciri-ciri bangun ruang tabung dengan tepat. Selanjutnya yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri bangun ruang kerucut, ya. Dan yang ketiganya itu menjelaskan ciri-ciri bangun ruang bola. Jadi ada tiga, ya, yaitu bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Itu ciri-cirinya apa? Baik, Ananda. Nah, sebelum kita sama-sama membahas ciri-cirinya, nah, mari kita lihat dulu gambar ini ya. Oke. Yang pertama, apa ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar botol minum. Ya, Bunda yakin kalian semua punya botol minum mungkin dengan beraneka bentuk malah ya. Yang kedua, ya ini adalah gambar kemasan apa? Tenggo ya. Nah, ini karena sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, jadi nggak ada salahnya nih kalau kita hadirkan juga untuk belajar kita hari ini. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya, apa ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah es krim. Nah, ada mereknya di sini ya. Oke, bukan apa-apa Bunda masukin ini hanya biar mudah kita nanti membayangkan salah satu bentuk bangun ruang yang sedang kita bahas. Gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, siapa dulu yang kecil sering main seperti ini? Ya, Pak mandi bola ya. Ini, ya, ini adalah benda-benda di kehidupan kita sehari-hari yang akan kita pelajari ciri-cirinya pada hari ini. Baik, kita lanjutkan ya. Pertama, itu ada bangun ruang tabung. Nah, pada bangun ruang tabung nih, ini tadi ya kemasan makanan tadi yang sudah sebelumnya kita lihat. Ini kalau kita gambarkan ya dalam bangun ruangnya seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Tentu banyak lagi ya selain kemasan Tenggo ini yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada drum, tadi ada botol minum, mungkin ada lagi celengan, ya nak ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini kerangkanya. Nah, bagian yang pertama nih, yang bentuknya lingkaran ini melingkar ya, itu adalah sisi. Jadi ada sisi nih di bagian tutupnya, sisi atas ya atau sisi tutup. Kemudian bawah ini juga sama ya, lingkaran juga. Ini sisi alasnya, sisi alas. Yang kedua itu ada nih pertemuan antara ini sisi tutup dengan bagian sininya, bagian dindingnya itu namanya rusuk. Rusuknya rusuk lengkung, makanya kita sebut ini bangun ruang sisi lengkung, sisinya melengkung ya, rusuknya pun melengkung juga. Selanjutnya ciri-ciri tabung ya, yang pertama itu memiliki tiga sisi, yaitu sisi atas, kemudian sisi alas ya, ini tadi sisi atas, ini sisi alas, kemudian ini adalah selimutnya ini selimutnya. Jadi kalau misalnya ini tidak ada bendanya ya, ini sisi atas, tuh, kemudian ini sisi bawah atau alas, kemudian ini adalah selimutnya. Nah, selimut ini apabila nanti kita belah misalnya ya, kita belah di sini, kemudian kita buka, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini tadinya adalah sabun, ya, sabun, kemudian dibuka, selimutnya itu seperti ini, berbentuk persegi panjang. Itu untuk
tabung. Kemudian ciri yang kedua, sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran, sudah kelihatan ya. Yang ketiga, memiliki dua rusuk lengkung, yaitu rusuk lengkung atas dan rusuk lengkung bawah. Ini tadi rusuk lengkung yang di atas. Dan tidak memiliki titik sudut ya, tabung tidak ada titik sudut sama sekali, tidak ada ya di sini. Nah, ini adalah untuk bangun ruang tabung. Selanjutnya kita bahas bangun ruang kerucut. Kerucut itu yang seperti apa? Nah, ini dia yang tadi gambarnya ada cornetto tadi. Selain cornetto apa aja sih Bun sebenarnya? Ada banyak ya. Kalau pernah melihat topi petani, oh iya ada juga topi ulang tahun atau nasi tumpeng, itu juga bentuk kerucut. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan kerangkanya ya, ada rusuk-rusuknya gitu. Baik, ini namanya titik puncak ya, yang di atas ini sama seperti yang sebelumnya kita dulu bahas pertemuan kemarin itu, kalau di atas ini ada namanya titik puncak. Kemudian ini sisi ya, ini sisi selimutnya sama seperti tabung tadi. Di bawah ini pun namanya juga sisi ya, sisi alas. Kemudian ini rusuknya, rusuk lengkungnya. Baik, ada pun ciri-ciri kerucut. Yang pertama memiliki dua sisi, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran yang bawah ini, ya, sisi alasnya berbentuk lingkaran dan sisi selimutnya tadi. Yang kedua memiliki satu rusuk lengkung, nih, memiliki satu rusuk lengkung di bagian alasnya. Yang ketiga memiliki satu titik puncak. Itu adalah ciri-ciri kerucut. Selanjutnya kita akan bahas ya, bola, tidak asing lagi nih, bola. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini ada tengah-tengah di sini namanya titik pusat. Kemudian ini yang luarnya ini ya, inilah sisinya, selimut bola inilah sisinya. Kemudian ini dari titik pusatnya ke kulit bola itu namanya adalah jari-jari ya. Seperti yang kita pelajari di bangun datar itu ada jari-jari, jarak antara titik tengah ya, titik pusatnya ke pinggir gini, ke pinggir lingkaran. Kalau di sini kulit bola itu namanya jari-jari. Adapun ciri-cirinya dari sini kita bisa melihat yang pertama hanya memiliki satu sisi ya, hanya memiliki satu sisi, inilah sisinya, sisi bola ini. Kemudian yang kedua memiliki sebuah titik pusat, nah, ada titik pusatnya di tengah. Selanjutnya tidak memiliki titik sudut karena memang tidak ada sudut ya. Kalau ada sudutnya bukan bola namanya. Gitu. Selanjutnya memiliki jari-jari yang tak terhingga. Jadi jari-jarinya sangat banyak, tidak terhingga. Kita tidak tahu, tidak bisa menghitungnya ada berapa. Dan panjangnya sama. Itu tadi tentang bangun ruang sisi lengkung. Berikutnya contoh soal. Nah, ada dua contoh soal. Yang pertama, aku adalah sebuah bangun ruang. Aku tidak memiliki titik sudut dan sebuah sisi. Bangun ruang apakah aku? Tidak memiliki titik sudut. Nah, coba kalau kita lihat ini tadi, tidak ada juga titik sudut. Kalau kerucut ada titik sudut. Kemudian salah satu lagi bola, ya. Bola ini tidak punya juga. Berarti kerucut kita singkirkan dulu, tinggal dua ini. Bola sama tabung. Kemudian sisinya hanya ada satu. Kalau ini sisinya ada berapa? Ada tiga ya, atas, bawah, sama selimut. Kita eliminasi. Berarti jawabannya adalah bola. Baik, yang kedua sekarang. Aku adalah sebuah bangun ruang. Aku mempunyai dua sisi dan alasku berbentuk lingkaran. Ya, dua sisi. Alasnya berbentuk lingkaran. Berarti tabung. Baik, ini untuk contoh soal. Selanjutnya, ini latihan soal bagi kalian. Nanti silakan Ananda kerjakan. Bunda akan posting ini di latihan di GC ya. Silakan nanti dikerjakan di sana. Baik Ananda, kesimpulan dari kita belajar kali ini adalah yang pertama, ciri-ciri tabung itu memiliki tiga buah sisi ya. Ada tadi sisi atas, bawah, kemudian selimutnya, kemudian dua rusuk lengkung, namun tidak memiliki titik sudut. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan sisi atas dan bawah itu berbentuk lingkaran.
kedua, ciri-ciri kerucut adalah memiliki sebuah titik puncak, ya, kemudian sebuah rusuk lengkung dan dua buah sisi. Nah, di mana sisi alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, ciri-ciri bola itu memiliki sebuah sisi, ya, sebuah titik pusat, jari-jari yang tak terhingga, namun tidak memiliki titik sudut. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian persiapkan di pertemuan berikutnya. Jadi kalian Bunda minta untuk nanti menyiapkan 4 buah benda di rumah yang berbentuk seperti bangun tuang. Boleh itu berbentuk kubus, balok, prisma atau segitiga, kemudian bola, misalnya. Ya, misalnya kalian ada, Bun saya cuma ada 3, coba diusahakan untuk cari 4 ya. Gitu. Bun, saya ada 6 di rumah, ya sudah dibuat semua. Dan Bunda minta bentuknya itu berbeda-beda. Jangan balok semua itu atau kubu semua jangan, tapi memang berbeda-beda bentuknya. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk praktik pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi jika anak-anak Bunda ada yang tidak mempersiapkan bahannya atau tidak mempersiapkan bendanya, maka penilaian untuk kesiapan berarti tidak ada, 0 nanti gitu ya. Nanti kita akan saling tanya jawab dengan temannya, dengan yang temannya bawa ya. Seperti itu. Jika ada yang kurang jelas nanti boleh tanyakan ke Bunda ya. Baik, apa yang telah kita pelajari hari ini, mari sama-sama kita ambil hikmahnya ya, bahwa belajar dari ciri-ciri bangun tuang, bahwa setiap yang tampak pada sebuah bangun itu adalah ciri-cirinya ya. Tadi ada yang punya titik puncak, nah itu berarti cirinya punya titik puncak seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya lingkaran, berarti itulah salah satu cirinya gitu. Alasnya atau tutupnya lingkaran ya. Begitupun dengan kita manusia, apa yang kita tampakkan akan menjadi ciri khas diri kita. Apakah kita akan memiliki ciri-ciri manusia yang baik, beriman dan bermanfaat, atau sebaliknya. Nah, pilihan itu ada pada diri kita sendiri dan kitalah yang menentukan. Jadi orang akan melihat apa yang kita tampakkan. Nah, kalau kita rajin, nah, kemudian kita sopan, nah berarti itulah ciri-ciri kita. Oh, dia itu anak yang baik, anak yang sopan, seperti itu. Anak yang disiplin. Nah, itu yang akan orang nilai, orang lihat dari diri kita. Maka mari sama-sama kita perbaiki diri kita ya, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam setiap harinya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Pembelajaran kita kali ini semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik dengan ilmu yang baik dan barokah serta bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bunda. Mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.